Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu materi tentang ekosistem, komponen ekosistem dan satuan ekosistem. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang akan kita bahas, yaitu materi tentang ekosistem ya. Nah, kita lanjut. Nah, kita akan membahas tentang ekosistem di bab 7 ini ya. Nah, ekosistem adalah kesatuan interaksi antara organisme dan lingkungan ya. Nah, di ekosistem ini ya, di ekosistem makhluk hidup ini identik dengan yang namanya habitat ya. Habitat adalah tempat organisme hidup dan berkembang biak. Apa contoh dari habitat ya? Contoh habitat itu adalah, contohnya yang pertama itu ada teratai di air ya, atau teratai yang hidup di air. Yang kedua ada cacing tanah yang hidup di tanah. Yang ketiga ada kaktus dan yang hidup di tempat garing ya. Kita lanjut. Nah, ada beberapa satuan-satuan ekosistem yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu ada individu ya. Yang kedua ada populasi. Yang ketiga ada komunitas. Yang keempat ada ekosistem yang akan kita bahas ya. Dan yang kelima itu ada biosfer ya. Untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang individu ya. Nah, ini contoh gambaran dari tingkat organisasi makhluk hidup dari individu, populasi, komunitas, ekosistem hingga biosfer ya. Ini perbedaannya ya. Kalau individu sendiri, populasi ya, misalkan di sini ada individu itu tupai misalkan ya. Lalu populasi beberapa tupai, komunitas itu ada tupai, juga ada di sini ada kanguru atau apa kelinci ya. Lalu ekosistem adalah keseluruhan ya makhluk hidup, ada tupai, ada di situ tuh ada kanguru. Ya ada apa itu? Ya ada kanguru lah, tidak terlalu jelas ya, ada burung juga, ada kupu-kupu dan terakhir itu ada biosfer. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke yang pertama ya. Kita menjelaskan terlebih dahulu tentang individu. Apa yang dimaksud dengan individu ya? Individu itu berasal dari bahasa Latin individu yang berarti tidak dapat dibagi ya. Jadi tunggal, tidak dapat dibagi. Contohnya apa? Seekor monyet ya, seekor nyamuk, seekor gajah, seekor jerapah dan lain sebagainya ya. Jadi individu itu tunggal. Contohnya itu ada seekor gajah. Nah, ini contohnya seekor gajah. Yang kedua itu ada populasi. Populasi adalah sejumlah individu yang sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu ya. Jadi misalkan kelinci ya, kalau satu berarti itu dikatakan individu ya, satu tunggal berarti kelincinya ada satu. Kalau kelincinya ada dua, ada tiga, ada empat dan seterusnya, itu kita katakan populasi ya. Kenapa? Karena populasi ini pengertiannya tadi sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu ya. Nah, ini populasi dapat bertambah apabila ada yang datang dari daerah yang lain atau imigrasi. Populasi akan berkurang apabila ada yang pindah ke daerah lain atau emigrasi. Nah, ini contohnya ya. Kalau tadi populasi gajah kalau gajah itu satu tunggal ya, kalau beberapa gajah itu kita katakan populasi. Dan yang selanjutnya itu ada komunitas. Ya, komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah ya. Contohnya apa? Populasi rumput ya, populasi harimau,
populasi kijang dalam suatu daerah padang rumput ya. Itu contohnya. Nah, ini ya. Kalau tadi kan individu, misalkan satu gajah berarti itu individu. Kalau beberapa jenis gajah berarti itu populasi. Kalau di suatu padang rumput ada gajah, ada kijang, ada kupu-kupu ya, berarti itu kita katakan komunitas ya, karena ruang lingkupnya di suatu perkebunan atau di suatu hutan ya, ada gajah, ada kijang, itu kita katakan komunitas. Dan yang selanjutnya itu ada ekosistem ya, yang akan kita bahas ya. Nah, di ekosistem itu, di habitat suatu komunitas terdapat benda tak hidup seperti tanah, air, udara, batu ya. Jadi anggota komunitas berinteraksi dengan benda tak hidup membentuk ekosistem ya. Jadi ekosistem ini ruang lingkupnya lebih luas lagi dibandingkan komunitas ya. Kalau tadi komunitas hanya beberapa hewan, misalkan ada sekumpulan gajah dan sekumpulan kijang di suatu padang rumput. Nah, kalau ekosistem ini termasuk dengan benda-benda tak hidup, misalkan ada tanah, ada air, ada udara, ada batu. Dan yang terakhir itu biosfer ya. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi dan atmosfer yang dihuni oleh makhluk hidup ya. Nah, ini contoh dari biosfer ya. Ada gambarnya. Kalau hidro itu kan air, hidrosfer, litosfer itu di bumi, atmosfer itu di udara ya. Lalu biosfer apa? Tadi ya, kumpulan dari suatu ekosistem. Ada air, ada tanah, ada juga udara. Itu beberapa pengertian ya, dari individu sampai biosfer. Kita selanjutnya masuk ke materi inti ya, yang akan kita bahas, yaitu ekosistem. Nah, di ekosistem ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada ekosistem alami, merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami, contohnya sungai, danau, hutan hujan tropis, gurun, laut, dan lain-lain. Yang kedua ada ekosistem buatan ya, ekosistem yang terbentuk secara buatan ya, contohnya waduk, sawah, akuarium, kolam ya, hutan wisata ya. Lalu yang selanjutnya ada, kalau tadi itu merupakan ekosistem ya, dibagi menjadi dua. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu ada komponen-komponen ekosistem. Yang pertama ada komponen abiotik, tak hidup, contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari. Nah, itu komponen dari abiotik ya, tak hidup. Nah, air merupakan atau air mengandung berbagai mineral yang dibutuhkan makhluk hidup ya. Air memiliki hampir 85% penyusun makhluk hidup adalah air ya. Fungsinya apa? Air itu adalah fungsinya sebagai pelarut, membuang limbah, serta mengatur suhu dan reaksi metabolisme. Itu fungsi air. Yang kedua, tanah ya, atau yang termasuk dari abiotik. Tanah, organisme memerlukan tanah sebagai tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan serta tempat berpijak dan berdiamnya manusia. Nah, dari tanah pula juga kita ketahui bahwa tumbuhan memperoleh bahan atau mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada udara ya. Nah, ini udara juga merupakan bagian dari abiotik yang terkait dengan udara, diantaranya kelembapan udara, suhu udara, curah hujan, dan kandungan udara. Dan suhu lingkungan merupakan faktor yang penting dalam kelangsungan hidup organisme, itu udara. Dan yang selanjutnya itu ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga mempunyai peran dalam mengatur tingkah laku organisme. Contohnya tanaman ya, menggunakan cahaya matahari untuk berfotosintesis dalam membuat makanan. Nah, kalau yang sebelumnya abiotik, komponen tak hidup. Nah, sekarang yang kedua itu ada komponen biotik, semua makhluk hidup yang ada di lingkungan. Ada produsen, ada konsumen ya. Apa itu produsen? Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan organik dari
dari zat organik disebut organisme autotrof. Contohnya apa? Proses fotosintesis ya, memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat ya. Nah, ini contohnya ya. Karbon dioksida ditambah air ya, terkena sinar cahaya matahari menjadi zat glukosa dan menghasilkan zat glukosa dan oksigen. Itu produsen. Yang selanjutnya itu ada konsumen, adalah organisme yang memakan organisme lain ya. Contohnya tumbuhan, hewan atau sisa organisme. Lalu organisme heterotrof ya, atau konsumen primer adalah organisme yang tidak mampu mengubah zat anorganik sehingga mendapatkan makanan dengan memakan organisme lain ya. Itu konsumen. Nah, lalu contohnya apa organisme konsumen? Yang pertama itu ada organisme heterotrof, memakan herbivore atau hewan lain disebut karnivor ya. Lalu konsumen primer disebut herbivore ya, memakan tumbuhan. Lalu organisme yang dapat memakan tumbuhan dan hewan kita sebut dengan nama omnivore. Lalu yang terakhir itu ada decomposer, jenis organisme yang mampu menguraikan sampah organik seperti sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi bahan-bahan organik. Organisme ini disebut decomposer atau contohnya kita sebut bakteri dan jamur ya. Mungkin itu cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.